Terima kasih, Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Direktur Ridwan Institute, Ibu Moderator Dr. Mayasari, Sarjana SS MHum, nggak tahu SS-nya apa ya Bu, Sarjana Sosial ya? Izin Prof, sarjana sastra. Oh, sarjana sastra. Ya kebetulan S1 saya juga sastra Indonesia, tapi ya mungkin agak aneh untuk teman-teman. Ya. Yang terhormat Ibu pembawa acara serta teman-teman, rekan-rekan yang saya banggakan, yaitu peserta webinar di pagi hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ridwan Institute yang telah memberi kesempatan pada saya ya untuk diskusi, untuk berdialog yang terkait dengan metode penelitian. Dan sesuai dengan institut yang arahnya adalah pada publikasi, maka ini saya sampaikan metode penelitian apa saja yang dapat digunakan untuk penulisan jurnal. Ini ada 95 slide ya. Mungkin teman-teman ingin juga jadi orang hebat ya, menurut Thomas Beckel. Ini orang hebat yang pertama itu adalah orang yang sering membicarakan gagasan atau ide baru ya. Jadi kalau ingin meneliti, ingin menerbitkan di jurnal, maka harus memiliki hasil penelitian, dan penelitian ini diharapkan sesuatu yang baru, maka sebelum meneliti tentu sudah memiliki ide atau gagasan baru. Ini sebagai modal penelitian. Jadi teman-teman kalau berkelompok, berkumpul di kelas, di tempat-tempat tertentu, seringlah bicara tentang ide atau gagasan baru. Yang kedua, selalu membicarakan adanya kejadian-kejadian ya di lingkungan kita, baik secara lokal, nasional, internasional, itu selalu ada kejadian-kejadian yang menarik. Nah, kejadian itu dapat digunakan sebagai pangkal awal untuk melakukan penelitian. Yang ketiga adalah membicarakan karya orang lain. Nah, karya orang lain ini adalah salah satunya diperoleh melalui publikasi atau penerbitan. Dan karya-karya orang lain ini sebagai modal juga bagi peneliti untuk melakukan penelitian, karena seorang peneliti akan menggunakan referensi yang ditulis oleh karya-karya orang lain. Jadi sekali lagi, untuk menjadi orang hebat, maka seringlah memiliki ide baru, ya, gagasan baru, melihat kejadian-kejadian yang menarik, dan seringlah membaca karya-karya orang lain. Nah, sebagai peneliti yang dipandang baik saat ini adalah tahu apa yang diteliti, words-nya. Jadi kalau Bu Moderator di bidang sastra Indonesia, tentu bidangnya adalah sastra Indonesia. Ada juga yang di bidang manajemen, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, dan lain-lainnya. Jadi apa yang diteliti ini adalah merupakan hasil yang diharapkan ada suatu yang baru dan sesuai dengan program studinya atau relevan dengan program studinya. Yang kedua, setelah tahu apa yang diteliti, maka perlu tahu metode penelitian. Jadi kalau teman-teman memahami metode penelitian, ibarat orang jalan, itu sudah punya map-nya.
Jadi kemana arah yang akan dituju, kapan mulai, kapan harus selesai. Ini sudah diketahui oleh peneliti. Nah, sekarang salah satu yang dituntut dari setiap penelitian mahasiswa adalah adanya publikasi yang salah satunya ditulis di jurnal, baik di level lokal, nasional, dan internasional. Waktu saya mahasiswa sampai S3 saja tahun 90, publikasi di jurnal belum menjadi tuntutan, tapi sekarang itu menjadi kewajiban. Nah, berdasarkan survei yang kami lakukan dari 200 sampel jurnal, itu kebanyakan sekitar 61%, lalu kualitatif 25,5%, yang menggunakan mixed method 10%, dan yang menggunakan research and development sekitar 35%. Tapi mungkin sudah berubah lagi karena ini penelitian tahun 2020-an. Untuk itu, supaya bisa menulis jurnal dengan baik, maka harus punya hasil penelitian. Supaya memiliki hasil penelitian yang baik, maka harus tahu metodenya. Nah, metode-metode yang dapat digunakan untuk penelitian yang nanti bisa menghasilkan suatu jurnal, satu adalah metode kuantitatif. Inti dari metode kuantitatif adalah merupakan metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu melalui pembuktian. Ya, jadi kalau kuantitatif itu intinya membuktikan hipotesis. Yang kedua, metode kualitatif. Jadi bedanya antara kuantitatif dan kualitatif itu bukan hanya yang kuantitatif pakai angka, yang kualitatif pakai kalimat. Tapi yang membedakan kedua metode itu, satu, landasan filsafatnya, kedua, tujuan dan proses penelitian, yang ketiga adalah karakteristik pada setiap komponen dalam dua metode penelitian tersebut. Nah, dari segi tujuan dan fungsinya, kalau kuantitatif itu membuktikan hipotesis, maka kualitatif itu sifatnya eksplorasi yang nanti diharapkan menemukan hipotesis. Jadi kalau kuantitatif itu berangkat dari pemikiran, kalau kualitatif berangkat dari data. Nah, metode yang kontemporer saat ini mulai tahun 95 disebut dengan mixed method. Lalu ada yang menamakan integrated method, ada yang menamakan multi method, ada juga yang menamakan hybrid research. Metode kombinasi ini berpandangan bahwa setiap objek, ya setiap fenomena, setiap gejala itu pasti mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, kalau suatu objek diteliti hanya dengan satu metode, maka tidak akan menghasilkan data yang lengkap. Karena metode kuantitatif cenderung menghasilkan data kuantitatif, metode kualitatif menghasilkan data kualitatif, dan kalau kombinasi dalam satu kali penelitian, satu judul penelitian akan memperoleh sekaligus suatu objek yang mengandung nilai kuantitatif dan kualitatif. Misalnya meneliti tentang mahasiswa. Kalau kuantitatif kan bisa menghasilkan rata-rata IP. Kalau kualitatif menghasilkan mungkin perilaku mahasiswa. Tapi kalau kombinasi, ini selain menghasilkan IPK misalnya, juga didukung oleh perilaku-perilakunya. Jadi satu objek akan memperoleh dua data yang saling mendukung.
Penelitian yang berikutnya, penelitian yang sifatnya digunakan untuk mengembangkan dan menguji suatu produk. Mungkin produk-produk yang teman-teman pakai, ada mobil, ada laptop, ada kereta api, ada obat-obatan, ada makanan-makanan baru, itu adalah hasil dari research and development, yaitu satu penelitian yang tujuannya untuk merancang, membuat, dan menguji suatu produk. Ada juga penelitian action research. Nah, bedanya dengan R&D, kalau action research itu meneliti pada metode kerja, lebih pada mengembangkan metode kerja. Lalu bisa juga penelitian menggunakan evaluation research. Ini digunakan apabila peneliti ingin mengukur seberapa jauh suatu program itu terlaksana dan seberapa jauh suatu program itu tercapai. Ya, teman-teman, kemungkinan untuk nulis skripsi, tesis, disertasi bisa menggunakan metode-metode yang kami sampaikan tersebut. Nah, dengan metode ini diharapkan nanti setelah menghasilkan laporan, lalu dibuat ke dalam jurnal dan diterbitkan. Nah, ini buku yang terkait dengan metode kuantitatif, ini metode kualitatif, ini mixed method. Jadi banyak tersedia Bu moderator ya, method ini metode kombinasi. Alhamdulillah ini juga termasuk bestseller. Lalu metode penelitian dan pengembangan atau research and development. Bisa juga tadi kalau penelitian tindakan ini menggunakan metode penelitian tindakan yang komprehensif. Ada metode penelitian kebijakan, ada metode penelitian evaluasi. Dan ini yang agak baru adalah metode penelitian pariwisata, metode penelitian kesehatan, metode penelitian komunikasi, dan yang baru ini adalah metode penelitian sumber daya manusia. Nah, ini satu buku yang telah direvisi sehingga terbit dalam edisi kedua adalah metode penelitian manajemen. Dibandingkan dengan edisi sebelumnya, dalam buku ini ditambah satu bab, yaitu bab tentang studi kasus. Nah, secara keseluruhan ini adalah buku yang saya tulis dan kepada teman-teman bisa menjadi inspirasi karena dengan menulis buku itu royaltinya dapat dipakai untuk membangun masjid. Ini masjid yang saya bangun dari buku, diberi nama sendiri. Insya Allah tanggal 28 Agustus akan diresmikan oleh Menteri Desa. Ini gambaran yang lebih keseluruhan. Teman-teman yang merasa sulit mendapatkan buku saya di lingkungannya, kalau sulit bisa langsung ke penerbitnya, penerbit Alfabita. Di sini ada nomor HP 0821 2857 5721. Bisa komunikasi dengan Teti. Kalau pembeliannya sampai 10 akan mendapatkan diskon 20%. Jadi dalam melakukan kegiatan penelitian, ya, kalau menurut Dikti itu, penelitian dilakukan nanti menghasilkan suatu laporan. Nah, penelitian tidak cukup dalam bentuk laporan, tapi ada beberapa target yang harus ditindaklanjuti. Yang terendah di mana hasil penelitian masuk pada proceeding seminar. Yang kedua, hasil penelitian diseminarkan pada level nasional dan internasional. Nah, ini yang kaitannya dengan publikasi. Hasil penelitian dapat ditulis dalam jurnal dan dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional.
Penelitian-penelitian yang menggunakan research and development yang bisa menghasilkan suatu produk bisa juga memperoleh hak atau hak paten, ya. Jadi teman-teman, metode bukan hanya kuantitatif dan kualitatif saja, tapi tadi disampaikan paling enggak ada 7 metode penelitian yang sering dipakai untuk penelitian lapangan. Jadi kalau ingin publikasi jurnal, ini ada beberapa varian. Pertama, memang harus melakukan penelitian. Ya. Penelitian diharapkan juga dilakukan oleh sendiri, walaupun bisa juga dalam pengumpulan data dibantu oleh teman-temannya. Melalui penelitian, ya, lalu dibuat dalam bentuk laporan penelitian, misalnya menjadi skripsi atau laporan penelitian yang lebih profesional, bukan untuk mahasiswa. Nah, setelah punya laporan penelitian, temanya apa, maka perlu mencari bermacam-macam jurnal, ya, jurnal dari berbagai bidang keilmuan, lalu dipilih jurnal yang sekiranya cocok dengan laporan penelitian yang telah dilakukan. Nah, setelah jurnal terpilih, maka selanjutnya peneliti menuliskannya ke dalam artikel, mungkin sekitar 10 sampai 15 halaman, sesuai ketentuan di masing-masing jurnalnya. Nah, setelah artikel ditulis, maka disubmit, ya, ke jurnal tertentu atau dikirim, submit. Dengan submit itu setelah diterima mungkin akan direview, ya, oleh reviewernya untuk memperoleh penilaian apakah jurnal itu layak atau tidak layak untuk diterbitkan. Dengan harapan setelah direview terpilih, maka levelnya adalah accepted, diterima sebagai artikel, lalu diterbitkan atau publikasi. Jadi teman-teman harus mengikuti langkah-langkah yang sederhana ini untuk mulai dari penelitian sampai menulis artikel sampai mengirim kepada jurnal. Jadi kalau dalam penelitian ini sasarannya adalah jurnal nasional, maka itu levelnya ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Level 1 itu dianggap yang paling tinggi nilainya. Dan penelitian juga bisa masuk ke jurnal internasional, ya, misalnya dari kelompok Thomson, Scopus, itu ada Q1, 2, 3, 4, Q1 yang paling tinggi dan paling sulit, dan bisa juga masuk ke DOAJ. Ya. Jadi peluang-peluang sekarang untuk bisa menerbitkan ke jurnal itu sangat tinggi. Bagi yang sudah punya laporan penelitian, ya, jadi yang sudah punya laporan penelitian, kalau ingin menerbitkan jurnal, maka harus mencari jurnal yang cocok, ya. Misalnya jurnal A, jurnal B, atau jurnal C. Setelah dibuat ke dalam artikel, bisa disubmit ke jurnal yang terpilih. Kalau belum mempunyai laporan penelitian, maka peneliti juga bisa berangkat dari bermacam-macam jurnal. Ada jurnal A, B, C, dikaji mana yang cocok untuk dimuat artikelnya. Nah, setelah mengetahui karakteristik jurnal, maka peneliti melakukan penelitian, ya. Jadi di sini dipilih yang cocok, lalu peneliti melakukan penelitian. Dengan langkah ini, maka hasilnya akan lebih efektif sesuai dengan kebutuhan suatu jurnal. Nah, teman saya ini dosen muda telah membuat tips dan trik
untuk memilih jurnal bereputasi. Di sini disampaikan ada 11 langkah ya untuk bisa termuat jurnalnya, artikelnya sesuai dengan jurnal yang diinginkan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk bisa memilih metode penelitian apa yang digunakan dalam penelitian, maka perlu memahami pohon ilmu metodologi penelitian. Pohon ilmu ini dikembangkan oleh JIPAT tahun 80-an, di mana dalam pohon ilmu itu terdiri 3 cabang, yaitu penelitian yang sifatnya tuno. Tuno itu adalah penelitian untuk memahami. Penelitian tuno itu sifatnya juga penelitian untuk mengembangkan ilmu. Maka kemungkinan metode untuk mengembangkan ilmu ada metode kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Yang kedua, penelitian yang berfungsi to do, di mana hasil penelitiannya ini akan digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan kerja, sehingga dalam pelaksanaan kerja atau aktivitas kehidupan manusia akan lebih efisien, cepat, dan memuaskan. Yang termasuk to do ini adalah metode penelitian pengembangan, action research, dan operation research. Lalu cabang yang ketiga adalah penelitian yang bersifat tujuh atau memilih dengan meneliti, ya dengan meneliti yang salah satunya menggunakan metode penelitian evaluasi akan dapat ditemukan ya kekuatan kelemahan dari suatu objek yang diteliti. Sehingga melalui evaluasi akan diperoleh alternatif-alternatif yang dapat dipilih untuk membuat suatu kebijakan. Jadi tutus ini lebih banyak untuk penelitian kebijakan. Nah, buku yang saya tulis ini ya sudah didasarkan atas pohon ilmu metode penelitian, yaitu ada metode kualitatif, metode kuantitatif, dan mixed method atau kombinasi. Untuk to do ini ada metode penelitian pengembangan R&D, ada action research. Untuk yang tutus ini ada metode penelitian evaluasi dan metode penelitian kebijakan. Jadi teman-teman dapat memilih pertama untuk sebelum melakukan penelitian, lihat jurnal 1, jurnal 2, jurnal 3, dan seterusnya. Dilihat karakteristiknya, dilihat bidang apa yang bisa diteliti, dilihat levelnya, ya, kualitas dari suatu artikel. Nah, bisa juga dari jurnal tertentu, itu metodenya bisa survei, bisa eksperimen. Nah, survei eksperimen itu masuk metode kuantitatif, bisa pakai metode kualitatif, mixed method, ini ada 4 desain, lalu research and development ada 4 level, action research juga 4 level, metode penelitian evaluasi, policy research, dan bisa menggunakan case study atau studi kasus. Jadi melihat jurnal dulu, baru diteliti, dikaji, metode apa yang paling cocok untuk penelitian supaya termuat di jurnal. Nah, teman-teman, ini kalau di perguruan tinggi, ini telah ada aturannya dalam level penulisan skripsi, tesis, dan disertasi. Aturan itu tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 12 tentang Pendidikan Tinggi dan juga tertera dalam Peraturan Presiden, Keputusan Presiden tentang KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jadi untuk skripsi, untuk S1 itu level penelitian terendahnya sifatnya adalah
aplikasi. Jadi melalui skripsi, ya, melalui skripsi mahasiswa S1 melakukan penelitian untuk sifatnya penelitian yang menerapkan iptek. Sehingga judul-judul penelitian bisa menggunakan kata penerapan kebijakan, penerapan teori, ya, atau penerapan suatu tindakan dan produk tertentu. Jadi inti S1 adalah menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di S1. Sedangkan untuk yang S2, ini levelnya adalah inovasi. Ya, inovasi itu artinya setelah menerapkan dan dalam penerapan itu ada kelemahan, maka peneliti memperbaiki. Jadi penelitian yang inovasi sifatnya memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada level aplikasi. Kalau dalam KKNI dinyatakan bahwa program S2 mengembangkan iptek hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Jadi teman-teman di S2 itu untuk introspeksinya selalu menanyakan apa inovasi dari tesis yang dibuat. Dan untuk disertasi itu levelnya adalah invensi. Invensi itu bukan sekedar mengembangkan, tapi pada menciptakan. Menciptakan itu berarti membuat sesuatu yang belum pernah ada. Nah, dalam KKNI, kalau S1 itu level 6, S2 level 8, S3 level 9, dan level 9 itu intinya program doktor menciptakan iptek hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Ya. Jadi teman-teman antara S1, S2, S3 tentu level penelitiannya berbeda. Tapi yang Anda ketahui bahwa penelitian yang deskriptif, penelitian yang menggambarkan objek yang diteliti, ini tidak masuk untuk level S1, S2, dan S3. Jadi walaupun S1 jangan melakukan penelitian yang deskriptif. Karena S1 saja levelnya aplikatif, S2 inovatif, dan S3 invensi, sifatnya menciptakan. Kalau dilihat dari level dan metodenya, bisa saja metode survei, eksperimen, kualitatif, dan seterusnya. Level penelitiannya ada S1, itu aplikasi dengan metode survei, aplikasi dengan metode eksperimen, aplikasi dengan metode kuantitatif. Jadi aplikasi itu levelnya S1, inovasi S2, dan invensi S3. Ya. Apakah indikator penelitian yang baik, ya teman-teman? Supaya skripsi, tesis, disertasi Anda itu bukan hanya sebagai produk dari kegiatan akademik, tapi diharapkan dari penelitian-penelitian itu juga memiliki indikator-indikator menjadi penelitian yang baik. Jadi penelitian yang baik itu adalah satu, baru, dan original. Jadi meneliti sesuatu yang belum pernah ada kalau bisa ya, yaitu terutama untuk S3, baru dan original. Saat ini ada pandemi COVID, belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkan yang sakit COVID. Sehingga teman-teman kalau mampu menghasilkan obat COVID yang efektif, itu berarti teman-teman menghasilkan suatu produk yang levelnya baru. Karena sebelumnya belum pernah ada. Nah, karena ini baru, maka akan memiliki manfaat nyata. Ya. Jadi dulu saat pandemi itu, kalau obat COVID-nya sudah ada, mungkin tidak akan banyak yang terserang COVID dan tidak akan banyak yang meninggal.
Karena obatnya dulu belum ada sehingga itu terjadi. Karena memiliki manfaat nyata, maka melalui penelitian akan memiliki nilai ekonomi. Jadi maksudnya hasil penelitian ini akan dapat dijual. Mungkin dalam handphone ini ada aplikasi yang kurang menurut saya ya. Mungkin teman-teman nanti bisa menciptakan dan kalau dijual mungkin akan laris. Yaitu membuat aplikasi di handphone yang bisa mengirim aroma. Aroma, karena sekarang kan belum ada handphone yang bisa mengirim aroma. Jadi kalau jual parfum, jual makanan, ya itu aromanya dapat dikirim melewat handphone. Maka itu perlu aplikasi. Nah, ini kan belum ada. Sehingga teman-teman kalau bisa menghasilkan itu, tentu akan dinyatakan sebagai hasil penelitian yang baru dan original, memiliki manfaat nyata, dan akan dapat dijual, sehingga memiliki nilai ekonomi. Ada kaitan antara judul laporan penelitian dengan judul jurnal. Baik penelitian maupun jurnal sama-sama ada judulnya. Baik laporan penelitian maupun jurnal ada tujuannya. Juga ada metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan akan ada hasil. Jadi setiap metode ada tujuan, ada metode dan hasil. Dan setelah itu akan terlihat pada kesimpulan. Jadi ini adalah komponen yang harus ada baik di metode penelitian maupun di artikel jurnal. Ada judulnya, ada tujuan, ada metode, ada hasil, dan ada kesimpulan. Ini tentang metode yang pertama, ini metode kuantitatif. Ini ada metode survei, ada metode eksperimen, ada ex post facto, dan ada case study. Teman-teman yang meneliti dengan mengedarkan kuesioner untuk minta pendapat, sikap, perilaku, itu menggunakan metode survei. Jadi metode survei itu datanya berupa data persepsi. Kalau ingin membuat sesuatu, menguji treatment, menguji perlakuan, ya, dengan dicobakan, maka akan menggunakan eksperimen atau metode percobaan. Ada juga penelitian yang ex post facto, ini penelitian yang berangkat dari data yang ada, lalu dicari sebab-sebabnya. Kalau menggunakan studi kasus, berarti penelitian harus berangkat dari kasus tertentu. Kasus itu adalah suatu peristiwa yang di luar kebiasaan. Ya. Sehingga dengan studi kasus ini, nanti akan dapat digunakan memahami apa kasusnya, sebab-sebab timbulnya kasus, dan akibat dari adanya suatu kasus. Nah, untuk metode kuantitatif, ini intinya metode kuantitatif itu kan melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Maka semua metode kuantitatif pasti menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen itu sebelum dipakai untuk pengukuran, maka harus diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Instrumen yang valid adalah mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen yang reliable adalah instrumen apabila dipakai berkali-kali, maka hasilnya akan relatif sama. Nah, yang diukur itu setelah memperoleh data digunakan untuk pembuktian, membuktikan. Nah, pembuktian itu disebut dengan hipotesis,
ada 3 level hipotesis. Hipotesis yang sifatnya aplikasi, yaitu menguji hipotesis yang didasarkan atas teori yang sudah ada. Jadi teorinya sudah ada, ini peneliti ragu-ragu akan teori tersebut sehingga akan dibuktikan. Lalu ada hipotesis yang inovatif, itu suatu hipotesis yang dibangun dari teori, tapi juga ditambah dengan pemikiran yang baru. Jadi kalau pemikiran baru berarti sebelumnya belum pernah ada. Atau hipotesis yang sifatnya invensi, yaitu hipotesis yang semuanya dibangun dari pemikiran baru. Nah, teman-teman yang ingin membuktikan pemikiran baru nanti akan menghasilkan teori baru. Oleh karena itu, penelitian-penelitian yang sifatnya menghasilkan pemikiran baru, ya, hipotesis baru, ini mungkin belum ada teorinya. Sehingga yang dipentingkan bukan landasan teori, tapi kerangka berpikir, yaitu menggunakan logika berpikir lalu dibuktikan. Nah, berikutnya metode penelitian survei yang merupakan salah satu jenis dalam penelitian kuantitatif. Tadi sudah dinyatakan bahwa metode survei merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggali persepsi, sikap, pendapat dari responden untuk mengetahui peristiwa masa lampau, masa kini, dan yang akan datang. Sekali lagi, datanya berupa persepsi. Walaupun sifatnya persepsi, kalau persepsi ini didasarkan atas pemikiran yang relevan, didasarkan atas fakta, maka yang sifatnya persepsi itu bisa menjadi atau diyakini menjadi data yang valid dan reliable. Level penelitian survei yang terendah adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mengukur nilai satu variabel atau lebih. Misalnya judulnya adalah kinerja dosen di perguruan tinggi tertentu. Lalu tingkat perkembangan suatu perusahaan dalam labanya. Level 2 adalah penelitian yang komparatif. Ini bisa komparatif hanya 2 sampel, membandingkan rata-rata 2 sampel, dan membandingkan rata-rata lebih dari 2 sampel. Yang 3 adalah penelitian untuk membuktikan hubungan antara 2 variabel saja, dan kalau lebih dari 2 variabel menggunakan korelasi ganda. Ada penelitian yang sifatnya kausal komparatif, yaitu membandingkan perbedaan pengaruh di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, itu penelitian yang disebut dengan kausal komparatif atau komparatif yang asosiatif. Nah, penelitian yang tertinggi untuk metode kuantitatif adalah penelitian yang menguji suatu model hubungan struktural yang bisa dianalisis menggunakan path analysis atau analisis jalur dan menggunakan SEM, Structure Equation Model, yang bisa menggunakan aplikasi, ada Lisrel, ada PLS, ada Amos, dan sekarang sudah banyak lagi berkembang aplikasi-aplikasi dalam metode kuantitatif. Masih bisa didengar, Ibu Moderator? Masih, Prof, Ya. dengan jelas kami menyimak. Ya, terima kasih. Lanjut. Ya, silakan Prof, dilanjutkan. Ya. Nah, tadi sampai metode survei, ya ini ada beberapa level dalam metode survei. Lalu ini contoh adalah survei dengan 2 variabel independen, 1 dependen,
tujuannya adalah membuktikan apakah X1 berpengaruh terhadap Y, X2 berpengaruh terhadap Y, dan X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Kalau sudah diketahui pengaruhnya, maka akan dapat digunakan untuk memberikan saran apakah Y perlu disarankan lewat X1 atau lewat X2 atau simultan. Nah, ini penelitian dengan 4 variabel. Ini kalau di tempat saya UNJ, untuk S2 itu minimal 4 variabel. Ini disebut dengan multivariabel. Analisisnya sudah menggunakan korelasi dan regresi ganda 3. Kalau model seperti ini sudah model jalur, karena di sini terlihat ada jalurnya. Lalu jalur yang langsung menuju Y dan ada jalur yang tidak langsung melalui X3. Maka dalam penelitian ini pertama yang diuji adalah modelnya. Model hubungan variabel ini kan yang menyusun peneliti. Nah, akan dibuktikan benar enggak hubungan ini terbukti secara empiris. Yang kedua, tadi mencari pengaruh langsung dan tidak langsung. Untuk gambar ini ada 2 variabel yang mempengaruhi secara langsung dan tidak langsung, yaitu X1 dan X2. Kalau variabel ini Iya, kenapa terhenti ya? Mohon maaf Ibu, kayaknya sepertinya ada trouble di Pak Prof-nya, soalnya dari kita mah nggak apa-apa ya. Iya. Kita tunggu beliau bergabung kembali. Iya. maaf terganggu. Oh iya, selamat datang kembali, Prof. Tadi kaget Iya. kami semua, tiba-tiba kaget Prof menghilang, padahal lagi mendengarkan dengan khusyuk sambil buat catatan. Ah, ini sinyalnya kayaknya mulai lagi ya dari Prof nih. Atau dari tampilan saya saja, Mbak Widya, sama dari Mbak Widya juga ya? Iya Ibu, sama kayaknya dari Pak Prof-nya, jaringan di sananya. Jaringan di Pak Prof. Prof Sugiono mungkin nih. Iya. Padahal lagi seru-serunya ya kita ya teman-teman semua ya. Pasti ini teman-teman di sana yang tidak bisa saya lihat juga sama serunya dengan saya. Menunggu pemaparan dari Prof, walaupun banyak tadi ya beberapa pemaparannya, tapi kita khusus mendengarkan berarti kan memang cara memaparkannya beda gitu ya kalau langsung dengan penulisnya. Betul Ibu. Ditunggu ya teman-teman yang di Zoom. Nah ini Prof sudah kembali lagi dengan kita. Mungkin teman-teman yang sabar menunggu ada 1000 udah hampir 1100 Bu Direktur. Selamat Bu Direktur dari Ridwan Institute ya. Terus bertambah. Maaf kok terganggu terus Bu. Oh iya. Maaf. Iya. Tadi saya mencoba menyapa dulu peserta karena peserta kenapa Profnya menghilang katanya. Tapi hujan mungkin Prof di sana di daerah atau sedang ini
latihan pesawat tempur di sekitar. Oh, ya itu juga ya membuat jaringan. Ya, agak Emang di mana Prof, daerah mana ya? Kok ada? Ini kan di Adi Sucipto dekatnya di Oh, iya Jogja. betul. Ya, lagi Ya. ada ini. Mohon maaf ya teman-teman. Ya. Mudah-mudahan setelah ini lancar. Aman Prof, teman-teman sabar menunggu dan malah Ya. jumlah pesertanya terus bertambah. Ya. Silakan dilanjutkan Prof. Ya. Nah, yang kedua adalah metode penelitian eksperimen. Ini metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lewat suatu pembuktian dengan eksperimen. Misalnya akan membuktikan apakah kemasan barang itu kalau diperbaiki dapat meningkatkan penjualan. Berarti itu pakai metode eksperimen. Ya. Apakah aplikasi yang dibuat, ya, aplikasi yang dibuat lalu dieksperimen itu dapat meningkatkan suatu kemudahan atau komunikasi. Ya. Nah, desain penelitian eksperimen ini ada 4. Yang pertama disebut dengan pre-experimental design, kedua true experiment, ketiga factorial experiment, dan keempat adalah quasi eksperimen. Nah, desain mana yang akan cocok nanti tergantung pada kondisi penelitiannya. Contoh pertama dikatakan pre-eksperimen, ini karena belum true eksperimen, belum eksperimen yang sungguh-sungguh. Nah, untuk pre-eksperimen ini ada desain one shot case study, dapat digambarkan sebagai berikut. Intinya di sini adalah ada suatu perlakuan atau ada percobaan, lalu diukur hasilnya. Misalnya orang yang gula itu dicoba minum buah naga selama sebulan, lalu akan dilihat akibatnya kadar gulanya itu normal atau tidak. Atau suatu kelas diajar dengan aplikasi tertentu, lalu diukur hasilnya. Hanya desain ini memang tidak dapat mengetahui pengaruh karena tidak ada pretestnya. Sehingga desain yang kedua adalah one group pretest post-test. Gambarnya sebagai berikut. Jadi untuk di sini ini hanya satu kelompok. Satu kelompok itu sebelum di treatment ada pretest. Diukur lebih dulu kondisi awalnya, setelah diberi treatment lalu di post-test, diukur hasilnya. Ya. Misalnya akan membuat suatu kendaraan dengan bahan bakar sinar matahari, nah, lalu dieksperimenkan dengan menggunakan bahan bakar sinar matahari. Sebelum menggunakan sinar matahari kecepatannya berapa, setelah menggunakan kecepatannya berapa. Sehingga pengaruhnya adalah membandingkan O2 dengan O1. Desain berikutnya adalah intake group comparison. Kalau di sini ada dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang diberi percobaan dan kelompok kontrol. Jadi kelompok yang eksperimen itu diberi treatment, yang kelompok kontrol tidak diberi treatment, lalu nanti akan diukur hasilnya dengan membandingkan O1 dengan O2. Nah, tadi adalah pre-experimental design tadi, sampelnya tidak random, sehingga tidak menggunakan statistik inferensial untuk analisisnya. Nah, yang dimaksud true eksperimen ini adalah eksperimen yang betul-betul eksperimen. Paling enggak ada dua desain disebut dengan post-test only control group design. Ciri true eksperimen adalah adanya kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Jadi ciri R ini maksudnya kelompok yang akan dieksperimen ini diambil secara random, lalu diberi treatment, lalu diukur hasilnya.
Lalu kelompok kontrol diambil secara random, tidak ada treatment, diukur hasilnya. Sehingga pengaruh dari treatment adalah O1 banding O2, tapi ini bukan hanya mencari perbandingan O1 dan O2, tapi juga ingin mengetahui apakah hasilnya dapat digeneralisasikan atau tidak. Jadi perbedaan antara pre-eksperimen itu tidak bisa generalisasi, kalau true eksperimen bisa untuk generalisasi. Lalu desain yang kedua disebut dengan pretest, post-test, control group design. Di sini karena ada pretest dan post-test, maka dalam kelompok ini, kelompok eksperimen diambil secara random, diberi pretest, lalu diberi treatment, diukur hasilnya. Kelompok eksperimen diambil secara random, diberi pretest, diukur hasilnya. Nah, yang ketiga ini juga pengembangan dari pre-experimental design, karena sering sangat sulitnya melakukan eksperimen dengan true eksperimen, terutama dalam mengambil kelompok eksperimen dan kontrol secara random. Maka dikembangkan yang disebut dengan quasi experimental design. Di sini ada dua desain, yaitu time series. Ya. Dikatakan time series karena terlihat ada pretest yang dilakukan secara berseri, ya, berseri, dan ada post-test yang dilakukan secara berseri. Ini maksudnya untuk mengetahui kondisi awal itu secara konsisten karena sampai 4 kali, dan kondisi hasil juga secara konsisten sampai 4 kali. Lalu ada non-equivalent control group design, ini sama dengan pre-test, post-test control group design di true eksperimen. Hanya kalau di sini baik kelompok eksperimen maupun kontrol tidak diambil secara random. Yang ketiga adalah metode kualitatif. Jadi tadi yang kuantitatif tadi hanya diberikan dua desain, yaitu eksperimen dan survei atau survei dan eksperimen. Nah, untuk metode kualitatif, perbedaan secara mendasar, metode kualitatif itu bukan mengukur, ya, maka tidak perlu menggunakan instrumen. Metode kualitatif itu lebih melakukan eksplorasi atau menggali. Ya. Karena sifatnya menggali, maka menemukan. Ya. Yang ditemukan apa? Yang ditemukan adalah hipotesis. Hipotesis itu ada yang sudah diketahui, atau sesuatu temuan itu merupakan barang yang hilang sehingga ditemukan kembali. Jadi menemukan yang sudah diketahui. Kedua, menemukan yang sebagian saja sudah diketahui, tapi sebagian sesuatu yang betul-betul baru belum diketahui. Dan tiga adalah menemukan yang semuanya belum diketahui. Jadi kalau dilihat dari level KKNI tadi, kalau metode kuantitatif itu mampu menciptakan, kalau metode kualitatif itu mampu menemukan. Menemukan berarti sesuatu itu sudah ada, lalu diungkapkan oleh peneliti. Nah, metode kualitatif itu pandangan saat ini ada kualitatif yang pola pikirnya itu deduktif. Jadi di sini maksudnya judul penelitian kualitatif itu judul kuantitatif, namun datanya diperoleh data kualitatif. Ini dulu dilakukan oleh teman-teman yang takut menggunakan statistik. Jadi pola pikirnya kuantitatif, tapi datanya kualitatif. Tapi pola pikir kualitatif yang baru disebut pola pikir yang induktif, yang sifatnya eksplorasi.
Jadi kalau induktif, level pertama adalah menggambarkan keadaan secara deskriptif kualitatif. Walaupun deskriptif, kalau penelitian itu mendeskripsikan di tempat perang, itu juga sulitnya mencari data dan risikonya tinggi. Lalu ada penelitian kualitatif yang melihat suatu keunikan. Sesuatu yang unik itu antara satu objek dengan objek itu karakteristiknya berbeda. Sehingga penelitian kualitatif tidak harus membuat generalisasi, karena yang diutamakan adalah keunikannya. Ketiga, penelitian kualitatif yang levelnya membuat kategorisasi atau klasifikasi. Lalu ada penelitian yang terkait dengan masalah proses atau interaksi sosial, penelitian yang sifatnya membangun atau melakukan konstruksi. Konstruksi itu adalah membangun sesuatu fenomena yang berserakan sehingga terbangun menjadi suatu model yang mudah dipahami. Nah, lebih tinggi lagi kalau penelitian kualitatif itu menemukan hipotesis, dan yang lebih sulit penelitian kualitatif untuk memahami makna. Makna itu adalah data yang sesungguhnya di balik yang tampak. Yang tampak itu ada orang menangis, ya, orang menangis. Tapi kan belum tahu dia menangis itu karena susah, karena sakit, atau karena senang. Nah, itu artinya penelitian itu untuk memahami makna. Makna di balik yang tampak tadi, ya. Nah, di Indonesia itu penelitian yang mengandung makna itu sangat diperlukan karena sering antara apa yang diucapkan, yang ditunjukkan dengan mata, itu berbeda dengan yang di dalam hatinya. Jadi istilahnya penelitian yang mengandung makna adalah meneliti yang tidak tampak berdasarkan data yang tampak. Contoh ini penelitian deskriptif kualitatif melihat bagaimana rumah sakit setelah pandemi COVID hampir hilang, jadi sepi bandingkan dengan masa-masa yang lalu. Ini adalah penelitian keunikan. Mengapa unik? Ini adalah suatu menara yang sebenarnya cacat, ya, konstruksinya karena miring, ya. Tapi dengan kemiringan ini justru membuat sesuatu yang unik, dan banyak wisata yang datang ke sana, serta dengan wisata karena menara yang unik ini justru menghidupi satu kecamatan. Penelitian kualitatif juga untuk memastikan kebenaran data. Kenapa dari kanan ini memandang benda ini 3, tapi kok dari kiri memandang ini 4. Nah, ini yang benar mana dipastikan dengan metode kualitatif. Nah, metode kualitatif sifatnya eksplorasi, bukan hanya meneliti yang tampak, seperti gunung es yang tampak, tapi justru meneliti yang tidak tampak, yang terpendam oleh air. Sehingga meneliti kualitatif lebih mengutamakan pada kedalaman daripada keluasan. Ini adalah penelitian kualitatif yang meneliti tentang proses perjalanan kereta api. Tentu ini ceritanya dalam waktu yang relatif panjang karena harus mengikuti proses sampai selesai. Nah, ini penelitian untuk memahami pemahaman sebelum diteliti pandemi COVID itu virusnya seperti apa, tapi setelah dikaji secara ilmiah menggunakan mikroskop yang dibesarkan, sehingga virus-virus itu dapat diketahui, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas bagaimana virus untuk COVID-19. Intinya metode kualitatif pertama melakukan eksplorasi atau menggali, ya. Ini menghasilkan data yang banyak sekali. Ibarat memotret itu yang tidak diinginkan saja itu akan terpotret,
ya, karena semuanya masuk dalam kamera. Nah, setelah dieksplorasi, maka peneliti melakukan klasifikasi. Dari data yang banyak ini dapat dikelompokkan ke huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol. Maksud dari reduksi ini adalah memilih mana yang dianggap baru, mana yang penting, mana yang memiliki nilai ekonomi sebagai pertimbangan. Setelah direduksi, lalu diklasifikasikan dalam bentuk kelompok, yaitu kelompok huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol-simbol. Bisa saja penelitian kualitatif tahapnya adalah tahap klasifikasi, ya. Misalnya masuk ke hutan, masuk ke laut, menemukan bermacam-macam pohon. Itu berarti klasifikasi. Menemukan bermacam-macam ikan, itu juga klasifikasi. Nah, setelah diklasifikasikan, lalu dikonstruksikan. Adakah antar klasifikasi itu memiliki hubungan satu dengan yang lain? Oleh karena itu, konstruksi ini adalah merupakan suatu temuan hipotesis. Karena konstruksi ini masih bersifat hipotesis. Dan justru dalam penelitian kualitatif, judul atau tema itu ditemukan setelah penelitian selesai. Ya. Maka teman-teman yang menggunakan metode kualitatif akan ditanyakan apa temuannya. Karena sifatnya menemukan, sehingga masalah teori itu masih bersifat sementara. Seperti Columbus dulu ingin ke Indonesia, tapi yang ditemukan justru Amerika. Maka judul penelitiannya tidak tentang Indonesia lagi, tapi tentang Amerika. Jadi penelitian kualitatif itu ibarat mencari jodoh. Jodoh itu kan belum tahu sejak awal, maka diteliti, dieksplorasi, setelah ditemukan baru dibuat ke dalam laporan, ya. Laporan yang menemukan. Contoh judul kualitatif, hasil penelitian di suatu perguruan tinggi ditemukan jumlah dosen yang jabatan fungsional lektor kepala itu cukup banyak. Dosen sering mengikuti pelatihan penulisan karya ilmiah. Karya ilmiah yang dibuat dosen cukup banyak, antara lain menulis di jurnal, membuat buku, dan media pendidikan yang efektif. Motivasi membuat karya ilmiah sangat tinggi karena ada insentif dan dorongan dari pimpinan. Nah, ini adalah narasi dari suatu kesimpulan hasil penelitian kualitatif. Bagaimana mengkonstruksikan sesuatu yang awalnya deskriptif ini? Maka dari kesimpulan itu dapat dikonstruksikan bahwa dosen yang jabatan lektor kepala itu banyak. Kenapa kok banyak? Karena dosen sering mengikuti pelatihan karya tulis ilmiah, itu banyak. Kenapa mengikuti karya tulis ilmiah banyak? Karena ada pelatihan, ya. Karena ada pelatihan, lalu ada motivasi, sehingga karya tulisnya menjadi banyak. Kenapa ada motivasi yang tinggi? Karena ada insentif bagi yang menulis jurnal dan juga ada dorongan dari pimpinan. Ini adalah suatu temuan metode kualitatif yang sifatnya konstruktif. Contoh juga Bung Karno, ya. Contoh Bung Karno itu intinya juga metode kualitatif. Di dalam pidatonya mengatakan, aku tidak menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan hanya menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Nah, ini kan prinsip dari penelitian kualitatif yang sifatnya eksplorasi di bumi Indonesia. Sehingga waktu eksplorasi menemukan yang sifatnya kategori, ini adalah menggali, lalu menemukan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat agamis, sehingga memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
lalu juga memiliki kebiasaan-kebiasaan dalam kemanusiaan, menginginkan ada persatuan, ada musyawarah melalui kerakyatan, dan ingin adanya suatu keadilan. Nah, ini butir-butir ini kan menurut prosesnya ditemukan secara kualitatif dalam bentuk kategori. Nah, selanjutnya dianalisis ke dalam konstruksi, ya. Jadi pertama ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan. Nah, ini dan setelah dikonstruksikan, ternyata antara satu sila dengan sila yang lain ini memiliki keterkaitan. Sehingga dari temuan itu disebut sebagai Pancasila. Jadi Pancasila ini adalah temuan prosesnya menggunakan, walaupun dulu tidak meneliti, tapi prosesnya adalah proses penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga menemukan sesuatu yang luar biasa. Di sini menemukan energi positif dan energi negatif yang sangat bermanfaat. Kalau ingin maju, lakukanlah sesuatu yang dapat membangun energi positif, seperti murah hati, memaafkan orang lain, jujur, lemah lembut, percaya, bersyukur, sabar, dan sebagainya. Ini adalah energi positif. Kalau dilakukan akan meningkatkan kinerja atau meningkatkan karir. Sedangkan energi negatif supaya dihindari seperti pembohong, mengeluh, dendam, murung, pahit, ya, cemburu, ya, malas. Ini adalah energi negatif, ini perlu dihindarkan. Ini suatu temuan yang luar biasa dari penelitian kualitatif. Ini adalah penelitian yang memahami makna dari suatu tradisi melalui etnografi. Ini dulu Win Sargent, orang Amerika, pernah melakukan penelitian di Papua. Nah, untuk meneliti ini, Win Sargent ini menjadi suaminya kepala suku supaya bebas leluasa melakukan penelitian. Buku dirangkum dalam buku yang dinamakan People of the Valley, dulu pernah menjadi bestseller. Hasil penelitian kualitatif yang masuk jurnal internasional pada umumnya, satu adalah hasil penelitian yang bersifat temuan baru dan punya manfaat nyata. Sehingga selain ada temuan, hasil penelitian ini kualitatif dianalisis dengan aplikasi in vivo atau dianalisis dengan software Atlasti. Jadi yang masuk di jurnal itu selain sesuatu yang baru, bermanfaat, tapi dari segi metodologi dan analisis juga menggunakan sesuatu yang baru. Nah, ini perbandingan antara analisis kualitatif antara in vivo dan Atlasti. Berikutnya metode penelitian kombinasi atau mixed method. Tadi sudah disampaikan, mixed method itu diperlukan saat kalau menggunakan satu metode ternyata tidak cukup untuk menjelaskan suatu objek yang diteliti. Nah, mixed method ini pada tahun 90-an masih debatable karena ada yang berpandangan metode kuantitatif dan kualitatif tidak bisa digabungkan karena landasan filsafatnya berbeda. Tapi makin ke sini makin berkembang dan sudah menjadi suatu semacam keyakinan, justru dengan mixed method ini dipandang sebagai metode yang lebih sempurna bila dibandingkan dengan hanya menggunakan satu metode. Bagaimana menggabungkan kedua metode? Ini kalau menurut Creswell, penggabungannya itu ada dua desain, yaitu menggabungkan yang bersifat sekuensial,
ini dua metode digunakan dalam waktu yang berurutan. Nah, kalau sekuensial ada sekuensial explanatory, di mana dalam sekuensial explanatory ini metode pertamanya adalah kuantitatif, metode keduanya kualitatif. Kuantitatif dilakukan dengan mengukur, kualitatif dengan mengamati. Sehingga hasilnya adalah data kuantitatif yang dijelaskan dengan data kualitatif. Lalu sekuensial exploratory, ini adalah metode pertamanya kualitatif melalui eksplorasi, dan metode keduanya kuantitatif dengan melakukan pengukuran atas hasil temuan berikut untuk generalisasi. Izin, Desain Prof, yang kedua disebut, mengingatkan sebentar, waktunya 10 menit lagi, Prof, izin. Ya, siap Bu. Ya. Paling nanti kurang satu metode nggak apa-apa ya. Ya. Kalau bisa, kalau bisa tetap katanya ya. Ya, silakan Prof. Ya. Desain yang kedua disebut dengan concurrent. Kalau sekuensial ini dua metode digunakan secara berurutan, tapi kalau concurrent ini dua metode digunakan secara bersama-sama. Karena digunakan secara bersama-sama, maka ada desain triangulation. Ini maksudnya dua metode digunakan untuk meneliti, campuran kuantitatif dan kualitatifnya itu sama, 50%, 50%. Lalu ada yang sifatnya embedded, di mana campuran kedua metode ini berbeda. Ada yang merupakan metode primer yang utama, dan ada yang merupakan metode sekunder. Yang utama atau yang utama itu porsinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang sekunder. Jadi untuk memahami metode kombinasi, maka harus memahami metode kuantitatif. Tadi sudah saya berikan, memahami metode kualitatif, lalu memiliki kemampuan untuk menggabungkan, ya, bagaimana cara menggabungkan kedua. Kalau sudah bisa menggabungkan, maka akan menjadi metode penelitian kombinasi atau mixed method. Data mana yang dikombinasikan? Jadi ada kombinasi yang deskriptif, kombinasi komparatif, dan kombinasi asosiatif. Ada univariabel, multivariabel, serta model. Contoh, data yang kombinasi tentang kinerja dosen. Dari presensi nilainya 90, dari Dikjar 85, dari penelitian 90, pengabdian masyarakat 85, komitmen kerja 85, rata-rata 87. Ini kan berarti secara kuantitatif kinerjanya baik, dapat nilai A. Lalu bagaimana setelah diamati secara kualitatif, hasil melalui pengamatan dan wawancara? Ternyata hampir semua dosen setiap hari presensi sebelum jam kerja. Dalam mengajar, memberi inspirasi dan memberi motivasi dan inspirasi mahasiswa untuk berkembang. Sebagian besar hasil penelitian masuk pada jurnal berreputasi, serta pemikirannya banyak dipakai oleh masyarakat banyak. Ini artinya data kuantitatif juga didukung oleh data kualitatif. Jadi kesimpulannya kinerjanya mendapat nilai 87, tapi dosen itu juga rajin bekerja dan hasil pemikirannya banyak dipakai oleh masyarakat. Tapi bagaimana kalau kesimpulannya itu berbeda?
Tadi misalnya kinerja dosen 87, tapi hasil pengamatannya, data kualitatif hasil pengamatan menunjukkan dosen jarang di tempat, walaupun tasnya ada. Materi ajar kuno, mahasiswa yang diajar ngantuk, PR tidak dikoreksi, soal ujian itu saja, penelitian dan pengabdian masyarakat dikerjakan temannya, jarang hadir di kantor kalau tidak ada honor. Ini kan artinya data kuantitatif bertentangan dengan data kualitatif. Kalau ada seperti ini, maka dilanjutkan pada yang ketiga, dilakukan pengamatan yang mendalam untuk memastikan data mana yang benar, apakah yang kuantitatif atau kualitatif atau justru gabungan dua-duanya. Nah, untuk mixed method ini ada tadi sequential explanatory. Itu maksudnya pertama metode kuantitatif, kualitatif, ini campurannya sama. Nah, judul untuk sequential explanatory, judulnya adalah judul kuantitatif. Tapi rumusan masalahnya adalah kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama metode kuantitatif, sampai terbuktinya hipotesis itu terbukti atau tidak terbukti. Nah, setelah ini selesai, baru melanjutkan metode kedua, yaitu metode kualitatif untuk memperkuat, memperluas, memperdalam data kuantitatif. Tapi kemungkinan juga ada temuan baru. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan kualitatif, yaitu pertama menentukan informannya, mengumpulkan data, analisis kombinasi, dan kesimpulan. Jadi ini kesimpulannya adalah kuantitatif didukung dengan kualitatif. Jadi analisis datanya untuk sequential ini kuantitatif, kualitatif, kombinasi, kesimpulan. Nah, kemungkinan analisis data kuantitatif didukung atau dilengkapi dengan data kualitatif, tapi bisa data kuantitatif karena pakai kualitatif bisa diperluas. Jadi yang ditemukan kuantitatif itu diperluas dengan data kualitatif, tapi mungkin juga karena di kualitatif nggak nemukan, maka di kuantitatif ada temuan baru. Dan yang tidak diharapkan kalau ada data hasil penelitian kualitatif, kuantitatif ditolak dengan kuantitatif. Nah, prinsipnya yang sequential exploratory itu sama dengan sequential explanatory, hanya untuk metode ini yang pertama menggunakan metode kualitatif, dilanjutkan dengan kuantitatif. Kesimpulan. Nah, untuk sequential exploratory, judul penelitiannya adalah judul kualitatif, tapi research question-nya kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Sehingga langkah-langkah analisisnya, pertama analisis kualitatif, kedua kuantitatif, tiga mixed method, dan kesimpulan. Jadi kemungkinan dalam penelitian sequential exploratory, data kualitatif dilengkapi dengan data kuantitatif, tapi bisa juga data kualitatif ini akan dibuktikan ke tempat luas dengan metode kuantitatif. Jadi pada tahap metode kualitatif menemukan hipotesis, pada tahap kuantitatif adalah menguji hipotesis. Terakhir tentang metode penelitian dan pengembangan, ya. Jadi ada kata riset itu melakukan penelitian, memperoleh data untuk membuat suatu rancangan produk. Nah, rancangan produk itu akan didevelop. Develop itu isinya adalah membuat produk dan mengujinya. Ya.
Jadi misalnya membuat suatu makanan, makanan itu yang baru dirancang, lalu dibuat menjadi makanan baru, setelah itu pertama dirancang, kedua dibahat, dan dibuat, dan diuji rasanya. Jadi contoh R&D ini adalah membuat alat-alat, memang awalnya R&D ini digunakan di industri untuk membuat alat-alat, lalu bisa untuk membuat makanan, untuk membuat obat-obatan, membuat media, membuat model, dan bisa mengembangkan suatu program. Nah, level R&D ada 4. Yang pertama, tidak meneliti, hanya menghasilkan rancangan produk. Ya, tadi misalnya rancangan jaringan listrik tanpa kabel, ya. Itu contohnya. Kedua, tanpa meneliti hanya menghasilkan atau menguji produk. Jadi kalau pertama ini meneliti menghasilkan rancangan, yang kedua tidak meneliti tapi menghasilkan produk, yang ketiga meneliti dan mengembangkan produk, yang keempat meneliti untuk menciptakan suatu produk. Yang level 3 ini untuk S2, yang level 4 untuk S3. Nah, jadi beberapa desain dalam R&D, ya, ada yang menggunakan Borg and Gold itu menggunakan kata research and development, Tiagarajan menggunakan kata 4D, ini define, design, development, dan dissemination. Robert Wright menggunakan kata AD, analisis, design, development, implementation, evaluation. Ritchie menggunakan PPT, planning, production, dan testing. Dan saya juga menggunakan singkatan RPPT, Research, Planning, Production, dan Testing. Demikian Ibu Moderator yang dapat kami sampaikan. Ya, karena waktunya terbatas, dari 4 metode ini mungkin sifatnya masih kulit-kulitnya saja. Dan kalau ingin diperdalam, mungkin ada pertemuan yang lebih intensif lagi. Sekali lagi, selamat kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.